Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hidayani, program studi budidaya ikan tingkat remaja dengan NIT 25.3.08.001. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Apa itu gametogenesis? Yaitu proses pembentukan dan pematangan sel kelamin jantan dan betina yang bertujuan menghasilkan sel haploid yang berfungsi dalam reproduksi seksual. Nah, jenis gametogenesis yaitu spermatogenesis, pembentukan sel sperma yang ada di pria, dan oogenesis yaitu pembentukan sel telur yang ada di wanita. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma. Tempat terjadinya di tubulus seminiferus di dalam testis. Waktunya terjadi sejak masa pubertas hingga seumur hidup. Tahapan pembelahan ada tahapan mitosis yaitu spermatogenesis yaitu spermatogonium membelah menjadi spermatosis primer. Yang kedua ada meiosis 1, spermatosit primer membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Terus ada meiosis 2, 2 spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid. Dan yang terakhir ada pematangan atau spermiogenesis, yaitu spermatid tumbuh dan diferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Hasil spermatogenesis. Dari satu sel induk atau spermatogonium dihasilkan 4 sel sperma fungsional yang matang siap membuahi. Struktur sperma matang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada kepala yaitu pembawa inti sel atau materi genetik. Yang kedua ada leher dan tengah yaitu mengandung mitokondria untuk energi untuk bergerak. Dan yang terakhir ada bagian ekor atau flagella berfungsi sebagai alat gerak motilitas. Selanjutnya oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Waktunya dimulai sejak dalam kandungan janin, berhenti sementara saat lahir, dan dilanjutkan saat pubertas hingga menopause. Tempatnya terjadinya di bagian ovarium atau indung telur. Tahapan pembelahan, mitosis, oogonium memperbanyak diri menjadi oosit primer. Meiosis 1, oosit primer membelah menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar pertama atau sel kutub yang lebih kecil. Meiosis 2, oosit sekunder membelah menjadi 1 ootid dan 1 badan polar kedua. Badan polar pertama juga membelah. Selanjutnya, hasil oogenesis. Nah, dari satu sel induk atau oogonium, hasil akhirnya hanya satu sel telur, yaitu ovum yang matang dan fungsional. Badan polar, 3 sel badan polar yang dihasilkan bersifat non-fungsional dan akan mengalami degenerasi atau mati. Sel telur matang memiliki ukuran yang besar karena mengandung banyak cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Selanjutnya, hasil akhir dan struktur sel. Nah, hasil spermatogenesis dari satu sel induk dihasilkan 4 sel sperma fungsional yang memiliki ekor. Hasil oogenesis dari satu sel induk hanya dihasilkan 1 sel telur fungsional berukur besar, sedangkan 3 badan polar lainnya akan hancur. Selanjutnya,
Ini ada perbandingan utama. Yang pertama, tempat produksi. Di tempat produksi, spermatogenesis terjadi di dalam testis. Terus oogenesis terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Yang kedua ada jumlah sel akhir. Jumlah sel akhir. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional dari satu sel induk yang matang, sempurna, dan siap membuahi. Di bagian oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur fungsional, 3 sel lainnya menjadi badan polar yang ukurannya lebih kecil dan nantinya akan luruh tidak berfungsi untuk pembuahan. Terus di bagian 3 ada ukuran dan sifat sel. Di bagian spermatogenesis, sel sperma berukuran sangat kecil dan motil, namun lincah bergerak karena memiliki ekor untuk berenang menuju sel telur. Terus bagian oogenesis, sel telur berukuran jauh lebih besar karena mengandung cadangan makanan dan bersifat non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri. Dan yang keempat ada masa pembentukan. Di bagian spermatogenesis berlangsung secara terus-menerus setiap hari sejak laki-laki memasuki masa pubertas hingga akhir hayat. Bagian oogenesis terjadi secara siklus, biasanya sebulan sekali. Proses ini dimulai sejak dalam kandungan, berlanjut pada pubertas, dan akan berhenti total saat menopause. Terus selanjutnya ini ada diagram proses pembelahan, alur pembelahan mitosis dan meiosis dari sel induk hingga menjadi sperma dan ovum yang matang. 1. Tahapan ini di bagian tahap pengandaan dan pertumbuhan. Oogonium atau 2N, sel induk telur yang bersifat diploid. Sel ini akan membelah secara mitosis dan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer hasil dari pertumbuhan oogonium. Sel ini masih bersifat diploid dan siap dilakukan pembelahan meiosis pertama. Kedua, meiosis 1 atau pembelahan reduksi. Oosit primer membelah menjadi 2 sel dengan ukuran yang berbeda karena pembagian sitoplasma yang tidak merata. Nah, oosit sekunder N, sel yang berukuran besar dan mengandung hampir semua sitoplasma. Terus badan polar primer N. Sel yang berukuran kecil. Terus keduanya kini bersifat haploid. Terus meiosis kedua. Oosit sekunder membelah menjadi 2 sel. 1 sel besar yang akan menjadi ovum atau sel telur matang dan 1 badan polar sekunder. Terus badan polar primer juga membelah menjadi 2 badan polar sekunder. Nah, hasil akhir dari 1 oosit primer adalah 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar. Ini 1 ovum dan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degenerasi atau luruh. Selanjutnya untuk kesimpulannya, gametogenesis adalah kunci dari kelangsungan hidup spesies melalui
melalui reproduksi. Nah, meskipun keduanya melewati tahap pembelahan mitosis dan meiosis, proses akhir dan jumlah produk sel yang dihasilkan sangat berbeda antara pria dan wanita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.